Choose you, whatever course you are charting. I choose you, my husband. Halo anak rantau dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Masih suka ngeluh? Lah, sama. Terima kasih sudah klik video ini, entah sengaja atau tidak sengaja. Saya doakan semoga selalu sehat walafiat dan diperlancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada tahun 1304, seorang raja dari Skotlandia meninggal dunia. Karena raja tersebut tidak punya keturunan, akhirnya para kesatria Skotlandia saat itu memutuskan untuk memilih seorang raja dari Inggris bernama Edward sebagai penerus. Edward dipercaya menjadi raja untuk memimpin kerajaan Skotlandia dan Inggris. Namun Edward justru malah lebih berpihak pada kerajaan Inggris. Ia kemudian menjajah tanah Skotlandia, serta mewajibkan semua rakyat Skotlandia membayar pajak pada kerajaan Inggris. Bertahun-tahun setelah penjajahan itu, seorang pria bernama Wales memimpin rakyat Skotlandia untuk melakukan pemberontakan. Namun sayang, Wales kalah. Setelah kekalahan Wales, para kesatria Skotlandia pun mau tak mau terpaksa mengakui Edward sebagai raja. Dan salah satu kesatria Skotlandia itu bernama Robert the Bruce. Langsung siapkan kopai, udut, dan maksimalkan volumenya, kita seruput bareng-bareng yuk. Mantep. Robert bersama para anggota mantan pejuang kemerdekaan Skotlandia lainnya pun disumpah oleh Raja Edward agar selalu setia dan tak akan lagi memberontak. Walau pernah memberontak, tapi Raja Edward masih tetap mau menerima sumpah Robert tersebut, karena ayah Robert adalah konco lawase Raja Edward. Setelah semua proses sumpah setia selesai, saat keluar putra Raja Edward atau Pangeran Inggris, ikut ternyata yo konco lawase Robert yang datang menghampirinya, lalu ngajak perang-perangan. Gawe ngilingi zaman cilik biyen lur. Fighting for the people. Sambil berduel, Pangeran Inggris mengatakan kalau saat ini pasukan Inggris sedang mengejar Wales, dan apabila tertangkap, maka jasadnya akan digantung di depan umum, agar tak ada seorang pun yang berani memberontak lagi. Angkrungono bacote Pangeran Inggris yang menghina pemimpin mereka, Robert dan para kesatria Skotlandia lain hanya bisa terdiam, mencoba untuk tetap tegar. Tiba-tiba seorang pelayan datang menghentikan perang-perangan mereka, karena Raja Edward memanggil pangeran. Saat menghadap Raja Edward, langsung memarahi Pangeran Inggris akibat perang-perangan tadi. Raja Edward menyuruh pangeran untuk stop bersifat koyo arek cilik dan harus lebih sadar dengan posisinya sebagai seorang pangeran. Di tengah perbincangan, mendadak seorang pria Skotlandia bernama Douglas datang mengajukan permohonan. Douglas memohon pada Raja Edward agar tanah serta kastil keluarganya dikembalikan. Namun Raja Edward malah menolak permohonan itu sambil mengatakan, "Aku ora pingin krungu jenenge bapakmu maneh, Cuk." Karena baginya, kastil tersebut telah menjadi milik Inggris. Kini Douglas bukan lagi seorang pangeran, tapi hanyalah rakyat biasa. Raja lalu menyuruh prajurit mengusir Douglas di depan banyak orang. Setelah itu, Raja Edward menyerang mental kesatria Skotlandia dengan cara menghancurkan kastil atau benteng Skotlandia, yang disaksikan langsung oleh semua masyarakat Skotlandia dan para kesatria Skotlandia, dengan tujuan mereka tak akan berani lagi memberontak. Needs to understand that this surrender is final. Robert di situ hanya bisa terdiam, walau sakit hati melihat kastil bangsanya sendiri dihancurkan. Beberapa waktu kemudian, di tengah sebuah pesta, Raja Edward meminta Robert untuk menikahi seorang gadis bangsawan dari kerajaan Inggris bernama Elizabeth, dengan tujuan agar hubungan antara Skotlandia dan Inggris semakin harmonis.
Karena pernikahan itu adalah permintaan langsung dari Raja Edward, maka gelem gak gelem, seneng gak seneng, akhirnya Robert pun terpaksa setuju menikahi Elizabeth. Aku yuk gelem. Stakes in Ireland. My lord. Are you enjoying yourself? Setelah menikah, Robert belum sepenuh hati mencintai Elizabeth. Bahkan di malam pertama yang seharusnya mereka berdua bercocok tanam, Robert justru memilih untuk tidur di kamar lain, meninggalkan sang istri sendirian di kasur. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Robert bersama para prajurit Inggris datang ke tengah-tengah warga Skotlandia. Dia diperintahkan Raja Edward ke sana untuk memaksa merekrut para pria agar mau bergabung menjadi anggota prajurit Inggris, atau bisa dibilang wajib militer. Dengan zolim, para prajurit Inggris di sana bukan hanya membawa pria yang dibutuhkan, tapi juga memaksa gadis-gadis serta anak-anak untuk ikut dengan mereka. Biadab. Melihat perlakuan itu, Robert tak bisa berbuat apa-apa karena takut dianggap memberontak. Namun berbeda dengan Robert yang hanya bisa diam, Elizabeth dengan berani melawan prajurit Inggris tersebut dan memerintahkannya untuk melepaskan para wanita dan anak-anak. Mantap. Setelah pulang, Robert lalu menemui Elizabeth hanya untuk mengatakan apa yang dilakukan tadi sangat mengagumkan. Ia tak menyangka seorang wanita bangsawan bisa melakukan hal berani tadi. Dan semenjak itu, berlahan-lahan hati Robert pun mulai luluh. Malam hari di suatu ruangan, Robert terlihat sedang berbincang-bincang dengan ayahnya. Dalam perbincangan tersebut, ayah Robert yang sedang sekarat mengatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal. Dulu telah mempercayai Edward menjadi raja hanya karena mereka berdua adalah konco seperjuangan. Hingga akhirnya sang ayah meninggal dunia. Father. Hari itu Robert harus pergi membayar pajak kepada Raja Edward, walaupun dia masih dalam keadaan berduka. Setelah menyerahkan uang ke kantor pajak, ia bersama para saudaranya bingung kenapa warga berbondong-bondong berlarian menuju pusat kota. Jago kluruk-klur. Ketika Robert dan saudara-saudaranya melihat apa yang terjadi, ternyata di pusat kota itu para prajurit Inggris sedang menggantung potongan tangan Wales, yaitu pemimpin pasukan kemerdekaan Skotlandia yang sebelumnya melarikan diri. Melihat itu, rakyat Skotlandia merasa tak terima dan marah. Pemimpin kemerdekaan mereka dibunuh tentara Inggris, dan akhirnya kekacauan pun terjadi. Api kemarahan setelah melihat terbunuhnya pemimpin kemerdekaan Skotlandia juga dirasakan oleh Robert dan para saudaranya. Dengan penuh dendam, mereka segera mengatur rencana untuk mengumpulkan pasukan dan akan memulai kembali memberontak pada kerajaan Inggris. Ternyata rencana pemberontakan mereka itu didengar oleh sang istri Elizabeth. Namun setelah selesai mengatur rencana, Elizabeth menemui Robert dan langsung mengatakan, I choose you. Whatever course you are charting, I choose you, my husband. Mendengar ucapan sang istri yang selama menikah tak pernah disentuh sama sekali itu, hati Robert akhirnya luluh. Dan untuk pertama kalinya mereka Singkat cerita, esok hari pun tiba. Robert bersama seluruh ksatria Skotlandia pergi ke kastil seorang bernama John. John dan Robert sebenarnya adalah musuh. Meskipun sama-sama berasal dari Skotlandia,
tetapi mereka berdua saling bersaing untuk merebutkan tahta Raja Skotlandia. Sesampainya di sana, Robert mulai menceritakan tentang rencana pemberontakannya. Tujuan Robert menemui John adalah untuk meminta dia bergabung bersama, atau minimal John mau memberikan Robert bantuan sejumlah pasukan tambahan. Namun John menolak. Dia malah berkata kalau dia akan melapor rencana tersebut pada Raja Edward. Pasti nanti Raja Edward akan memenggal Robert, dan akhirnya John lah yang akan menjadi Raja Skotlandia. Mendengar itu, Robert merasa terancam, hingga tiba-tiba setelah pembunuhan itu, Robert pergi memohon ampun ke gereja. Di sana dia diadili oleh para pastor dan uskup. Mereka berdiskusi untuk menentukan apa yang harus pihak gereja lakukan pada Robert. Singkat cerita, rapat panjang penuh dilema mendapatkan hasil. Mereka bilang bila Robert dihukum mati atas pembunuhan yang tadi, maka Skotlandia akan kehilangan sosok pemimpin pejuang kemerdekaan mereka. Namun di sisi lain, dosa tetaplah dosa. Diskusi panjang, para pastor dan uskup memutuskan untuk mengampuni dosa dengan syarat harus terus memperjuangkan kepentingan negeri Skotlandia. Robert harus bertobat dengan sungguh-sungguh, harus selalu mengutamakan kepentingan gereja, dan harus bersedia menanggung beban berat. Beban berat diangkat sebagai raja. Di sisi lain, kabar pembunuhan dan pemberontakan Robert ternyata telah sampai ke telinga Raja Edward. Raja Edward terlihat sangat kecewa. Ia tak menyangka Robert berani melanggar sumpah setianya. Ia sekarang mengubah status Robert menjadi seorang buronan. Pangeran lalu mengatakan pada raja kalau kini dia sudah dewasa dan kini dia sudah merasa siap untuk turun ke medan perang. Ia juga berjanji akan membawa kepala Robert ke hadapan Raja Omdo. Beberapa waktu kemudian, Pangeran Inggris mengadakan pesta meriah karena untuk pertama kalinya dia diizinkan turun ke medan perang. Bersamaan dengan itu, Robert dilantik menjadi Raja Skotlandia. Robert Bruce, son of Isabella Huntington, King of Scots. God bless the King of Scots! I wear this crown. My title is King of Scots. Full of my duty to serve the Scottish people. But of the people. Kemudian mereka semua melanjutkan perjalanan pergi ke kastil demi kastil di Skotlandia untuk mencari pasukan tambahan. Di tengah perjalanan, pasukan Raja Robert bertemu dengan Douglas, yang dulu pernah diusir oleh Raja Edward ketika memohon agar kastilnya dikembalikan. Tujuan Douglas menemui Raja Robert adalah untuk mengajukan diri bergabung ke dalam pasukan, karena dia ingin mengambil kembali kastil keluarganya yang dikuasai Inggris. Setelah menempuh perjalanan panjang, hari peperangan pertama pasukan Raja Robert dengan pasukan kerajaan Inggris pun tiba. Raja Robert berhadapan dengan ribuan prajurit Inggris yang dipimpin oleh seorang panglima perang. Di sana Raja Robert menantang panglima perang Inggris itu untuk berduel 1 lawan 1 sesok, tanpa perlu melibatkan pasukan lain. Mendengar tawaran tersebut, panglima pun setuju. Namun dalam perjalanan kembali, panglima itu sepertinya tak benar-benar menerima tantangan duel. Berisik lur. Akan tetapi memiliki rencana licik lain. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ketika seluruh pasukan Raja Robert sedang berkemah menunggu hari pertarungan duel sang raja melawan panglima Inggris besok, tiba-tiba Raja Robert mendengar kepanikan dari luar tenda. Ternyata pihak Inggris ingkar janji. Mereka dengan licik justru menyerbu semua pasukan Raja Robert yang sedang beristirahat sambil nonton YouTube.
Akibat serangan itu, Robert menyuruh saudaranya untuk membawa anak dan sang istri pergi berlindung ke kastil Skotlandia terdekat. Kuku, peluru terus. Pagi hari terlihat banyak sekali pasukan Raja Robert yang gugur. Tapi ketika Panglima Inggris mencari mayat Robert, ia tak menemukannya dimanapun. Di sisi lain, Raja Robert bersama pasukannya yang tinggal tersisa 50 orang, 50 gelintir lur, melarikan diri ke kampung halaman salah satu sahabatnya. Ketika mereka semua akan menyeberangi danau, mendadak sebagian pasukan Inggris yang berhasil mengejar kembali menyerang mereka, sehingga membuat saudara Raja Robert terbunuh. Di sisi lain, Pangeran Inggris mendapat kabar tentang keberadaan di mana anak dan istri Raja Robert bersembunyi. Ia lalu segera ke sana. Di sana, Pangeran Inggris bertemu dengan adik kandung Robert. Ia kemudian menanyakan di mana Raja Robert sekarang berada. Where's your brother? I swear I don't know. No! I swear I don't know! No, please, I swear. I swear. Where's your husband? Please have mercy, your father. We don't know. We don't know. Where's the Bruce? Truly don't know. Tak hanya itu, Pangeran Inggris juga menyandera semua wanita termasuk anak dan istri Raja Robert sebagai tawanan, serta mengambil alih tempat tersebut. Sementara, Robert bersama pasukan yang masih tersisa sampai ke kampung halaman sahabatnya. Di sana mereka diterima dengan baik oleh para warga. Kemudian mereka menggunakan waktu luang untuk berlatih bagaimana cara bertarung. Tapi baru saja Raja Robert merasa sedikit tenang, tiba-tiba dia mendapat kabar bahwa beberapa waktu lalu adik Raja Robert telah dibunuh dengan sadis oleh Pangeran Inggris. Dan dia juga telah membawa anak istri Raja Robert. Mendengar kabar kematian sang adik tersebut, hati Raja Robert seperti tersayat-sayat. Raja Robert yang sudah tak sanggup lagi menahan amarah, ia bersumpah akan membalas dendam pada kerajaan Inggris. Dia akan bergerilya, bertarung secara diam-diam seperti Indonesia melawan penjajah zaman biyen, dan merebut satu demi satu kastil Skotlandia yang telah dikuasai Inggris. Renegade! Take what we can and burn it down. Setelah kemenangan demi kemenangan dan berhasil merebut satu demi satu kastil Skotlandia kembali, Douglas pun meminta izin pada Raja Robert, membawa beberapa orang pergi menemaninya ke kastil kampung halaman Douglas untuk merebut kembali tanah keluarganya.
Akhirnya Douglas berhasil mengambil kembali tanah keluarganya yang selama ini begitu ia inginkan. Kemudian Douglas membebaskan seluruh warga di sana dan mengajak mereka semua untuk berjuang bersama bergabung ke dalam pasukan Raja Robert. Jumlah pasukan Raja Robert pun bertambah dengan sangat pesat. Berbeda dengan Edward yang zolim, Raja Robert justru memperlakukan pasukannya dengan penuh kehangatan. Lurut terus, jago. We found them on the road. Your Majesty, I have something for you, sire. Rise. Raja Robert kemudian sengaja mengirim surat pernyataan perang kepada Raja Edward untuk memancingnya. Kini Raja Robert telah berhenti bertempur secara sembunyi-sembunyi dan akan mulai menghadapi Inggris dalam perang terbuka. Ketika berita tersebut sampai ke telinga Raja Edward, kemarahannya memuncak. Darah tinggi pun naik. Karena kecewa dengan pangeran dan panglima yang telah gagal menghentikan Raja Robert, ia memutuskan untuk turun tangan langsung. Tak tanggung-tanggung, Raja Edward mengerahkan 3.000 pasukan Inggris berangkat menuju medan perang. Namun di tengah perjalanan, Raja Edward terlihat seperti tak biasanya. Go ahead. That's right. Akibat penyakit parah dan usia Raja Edward yang sudah sangat tua renta, ia pun tak sanggup lagi bertahan. Hingga akhirnya Raja Edward yang selama ini dikenal sebagai Raja Zolim penjajah negeri Skotlandia itu pun meninggoy. You should honor mine. Onward to Scotland! Sedangkan di sisi lain, saat para pasukan Inggris sedang dalam perjalanan, Raja Robert bersama seluruh pasukannya bergotong royong menyiapkan jebakan, memanfaatkan kondisi tanah medan perang yang berlumpur. Could use the help. Is he here? How many are we now? 500, I'd say. We leave the horses behind. We hold the center ground. We use the land to our advantage. We force them to the flanks. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Hari di mana 500 pasukan pejuang kemerdekaan Skotlandia yang dipimpin Raja Robert berhadapan dengan 3.000 pasukan yang dipimpin pangeran serta panglima perang Inggris. Walaupun kalah jumlah, namun Raja Robert tak gentar sama sekali. Ia tetap bermimpi bahwa suatu hari nanti Skotlandia akan merdeka dari jajahan Inggris. Tak ada yang lebih mengenal kondisi tanah di situ selain mereka sendiri. Tanah di mana dulu mereka semua lahir, tanah di mana dulu sewaktu kecil mereka bermain bersama, dan kini tanah yang sedang mereka injak itu adalah tanah di mana mereka rakyat Skotlandia akan berperang sampai titik darah penghabisan. Dengan strategi jebakan yang telah disiapkan, Raja Robert hanya berpesan agar semua pasukan sekuat tenaga mempertahankan barisan tengah, lalu memancing pasukan lawan agar memutar ke samping. Singkat cerita, peperangan Skotlandia versus England pun dimulai. Wait on my word! Oh, no! It's a trap!
Setelah peperangan yang begitu sengit, pasukan Inggris kalah dan memilih mundur. Namun Pangeran Inggris yang kehilangan kudanya, ia pun tertinggal di sana di Wean. Dengan terpaksa dan rasa malu, ia menantang Raja Robert untuk berduel. I kill him, Your Majesty. Akhirnya semua benar-benar telah berakhir. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa 500 orang bisa mengalahkan 3.000 pasukan Inggris yang dikenal sangat kuat. Setelah puluhan tahun, Skotlandia ditindas kerajaan Inggris. Kini untuk pertama kalinya Skotlandia menang. Dan film pun tamat. Come back tomorrow. You know it's not enough that I can make you laugh. Why try to borrow even more time, time you never have? Terima kasih yang sudah menonton video ini dan selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tetap kalem mesem kersane ati ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.